Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mistisku. Kali ini Mistisku akan menceritakan sebuah asal-usul, yaitu asal-usul leak. Leak merupakan salah satu kisah mitologi legendaris Indonesia yang aslinya berasal dari Pulau Bali. Popularitas leak telah menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan dunia. Sosok leak selalu identik bersama barong ketika ditampilkan dalam pertunjukan kesenian Bali. Leak sendiri adalah lambang dari kejahatan, sedangkan barong adalah lambang dari kebaikan. Dalam pertunjukan kesenian Bali, leak dan barong bertarung. Pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh barong. Leak atau ilmu leak konon di Bali masih ada sampai sekarang. Pemilik ilmu leak ini konon memiliki jumlah yang lumayan banyak di Bali. Konon sesama penganut ilmu leak ini sering bertempur untuk menjadi yang paling unggul. Pertempuran para leak ini konon terjadi biasanya pada malam hari di udara. Leak bisa berwujud bola api atau raksasa yang memiliki wajah yang menyeramkan. Menurut mitosnya, leak ini memiliki mata bulat yang memancarkan sinar merah temaram. Leak ini juga memiliki sepasang taring besar dan lidahnya menjulur panjang keluar dari mulutnya. Leak ini dianggap sebagai penganut ilmu hitam. Pada siang hari, para penganut leak ini kemudian berubah menjadi manusia pada umumnya. Leak sendiri konon selain bertempur untuk menunjukkan siapa yang paling unggul, leak juga saling bertempur untuk merebutkan mangsanya. Leak ini konon memangsa bayi dan menyedot darahnya. Leak konon adalah ilmu hitam yang diturunkan dari Ratu Calon Arang atau Nyi Rangda. Keberadaan pertama kali leak di Bali konon ada sekitar tahun 1000 Masehi. Seperti apa asal-usul leak ini? Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan di Jawa yang bernama Daha atau Kahuripan. Kerajaan Daha atau Kahuripan ini dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Airlangga. Ia dikenal sebagai raja yang begitu adil dan bijaksana. Rakyatnya hidup tentram, aman, dan bahagia di bawah kepemimpinannya. Sayangnya, kedamaian tersebut cukup terusik dan keberadaan seorang wanita paruh baya yang menjadi pengikut Betari Durga. Betari Durga ini biasa juga disebut dengan Dewi Kesesatan. Konon ajaran Betari Durga ini adalah bagian dari Hindu Siwa. Betari Durga sendiri adalah istri Siwa. Betari Durga dikenal juga dengan sebutan Dewi Kali atau Dewi para setan. Tersebutlah nama Nyai Rangda. Tapi orang-orang sering menjulukinya sebagai Ratu Calon Arang. Nyai Rangda tinggal bersama dengan anak perempuan sematawayangnya yang bernama Ratna Manggali. Nyai Rangda adalah seorang wanita berwajah sinis yang selalu curiga dengan orang lain yang mendekat. Hal itu dikarenakan suaminya meninggal dan dibunuh. Diduga suaminya itu terkena ilmu hitam. Oleh karena itu, kemudian Nyai Rangda mempelajari ilmu hitam untuk membalas kematian suaminya yang sampai sekarang masih belum diketahui siapa pembunuh dan dalangnya. Sementara itu, Ratna Manggali merupakan seorang gadis yang berparas cantik dan berperangai baik. Sayangnya orang-orang tidak mau mendekat karena takut dengan ibunya. Maka dari itu Ratna Manggali merasa sangat kesepian.
Pada suatu hari, Nyai Rangda memperhatikan anak gadisnya yang begitu cantik itu. Ia sebenarnya merasa prihatin karena tidak ada orang yang mau mendekatinya. Padahal umurnya sudah pantas untuk menikah. Sebenarnya ada banyak sekali pemuda yang jatuh hati pada Ratna Manggali. Hanya saja mereka takut akan terkena ilmu hitam dari ibunya. Ibunya merasa prihatin dengan nasib anaknya. Tak seorang pun pemuda yang berani mendekati anaknya. Kalau terus seperti ini, kapan anaknya akan bisa mendapatkan jodoh? Meski seperti itu kenyataannya, Ratna Manggali hanya bisa menenangkan hati ibunya. Ia terus membesarkan hati ibunya supaya tidak sedih dan tidak terlalu memikirkan keadaannya. Tidak berapa lama datanglah seorang pemuda bernama Widyasta. Widyasta ini memberanikan diri untuk datang ke rumah Nyai Rangda. Pemuda tersebut ingin berguru kepada Nyai Rangda. Nyai Rangda berpikir kalau pemuda ini sepertinya cocok dan bisa dijadikan pendamping untuk Ratna Manggali. Terlebih lagi, ia memiliki ilmu yang sama dengannya. Saat dilihat lebih lanjut, sepertinya ia juga bisa mengambil hati anaknya. Padahal sebenarnya Widyasta ini memiliki tabiat yang buruk. Ia adalah laki-laki mata keranjang yang suka menggoda gadis desa dengan kasar. Sehingga pada suatu malam, Widyasta mengganggu seorang gadis dan melakukan hal yang tidak terpuji. Tindakannya tersebut tentu saja membuat para pemuda desa marah, lalu menghajarnya sampai babak belur tak sadarkan diri. Anehnya, badan Widyasta yang penuh luka tersebut tiba-tiba kembali seperti semula. Hal itu tentu saja membuat para pemuda menjadi takut. Lalu kemudian para pemuda itu memutuskan untuk mengasingkan keluar desa Widyasta tersebut. Awalnya mereka bisa menutupi hal tersebut dari Nyai Rangda. Akan tetapi lambat laun berita tersebut sampai juga ke telinga Nyai Rangda. Nyai Rangda sangat marah mengetahui calon menantunya diperlakukan seperti itu. Nyai Rangda berucap, "Benar-benar tidak tahu diri. Tunggu saja pembalasanku dan rasakan ganasnya ilmuku." Nyai Rangda kemudian tertawa. Ia lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan penyembahan. Ratna Manggali yang mengetahui kejadian sebenarnya berusaha menghentikan sang ibu. Tetapi usahanya gagal. Nyai Rangda kemudian berubah menjadi ratu calon arang yang memiliki tubuh seperti raksasa dan wajah yang mengerikan. Setelah itu, wabah menyerang desa Girah, tempat tinggal mereka. Wabah itu menyerang tak mengenal ampun. Semua panen menjadi gagal. Anak-anak bayi pun banyak yang meninggal secara mendadak. Berita wabah penyakit dari desa Girah akhirnya sampai ke telinga sang raja, yaitu Raja Airlangga. Ia kemudian memutuskan untuk langsung menindaklanjuti hal tersebut. Setelah mengetahui penyebab yang sebenarnya, sang raja mengirimkan patih-patih terbaiknya untuk menyerang Nyai Rangda di malam hari. Raja Airlangga berpikir bahwa wanita tersebut akan lemah ketika sedang tidur. Namun kejadian yang sebenarnya justru terbalik. Dukun aliran ilmu hitam tersebut ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Ia bahkan berhasil memukul mundur para prajurit kerajaan dan patih-patih tersebut tanpa kesulitan yang berarti. Penyerangan tersebut semakin memicu kemarahan Nyai Rangda. Ia lalu mengirimkan wabah lebih banyak lagi ke desa-desa yang lain. Keadaan desa-desa di sekitar itu menjadi lebih parah dari sebelumnya. Kejadian tersebut membuat raja semakin kewalahan. Pasalnya, semakin hari semakin banyak orang yang berjatuhan. Tempat tinggal sementara yang dipersiapkan untuk menangani penduduk yang terkena sakit sudah semakin penuh.
Bahkan bahan makanan yang dipersiapkan sudah mulai menipis. Di tengah kekalutan tersebut, anak Raja Airlangga yang bernama Jayabaya membawa angin segar. Ia menceritakan bahwa di perpustakaan kerajaan ia menemukan sebuah lontar yang di dalamnya tertulis kalau ilmu hitam dari Betari Durga bisa dikalahkan oleh ilmu dari Brahma. Konon pewaris ilmu Brahma adalah Empu Bardah. Kemudian Pangeran Jayabaya juga menceritakan bahwa Nyai Rangda hanya bisa dikalahkan oleh seorang pendeta agung yang bernama Empu Bardah. Akhirnya Raja Airlangga memutuskan untuk mengutus Pangeran Jayabaya bersama patihnya mendatangi Empu Bardah. Tanpa membuang waktu lagi, Pangeran Jayabaya dan beserta para patih menuju tempat Empu Bardah. Mereka pergi ke Tanah Tulis, tempat Empu Bardah tinggal. Setelah menempuh perjalanan selama berhari-hari, akhirnya tibalah mereka di padepokan milik Empu Bardah. Kondisi di Lemah Tulis, tempat Empu Bardah berada, begitu jauh berbeda dari desa-desa yang ada di kerajaan Daha. Desa ini sama sekali tidak terpengaruh oleh ilmu hitam calon arang. Sesampainya di tempat itu, kedatangan rombongan kerajaan diterima baik oleh Empu Bardah. Kemudian Pangeran Jayabaya menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu meminta bantuan untuk mengatasi ilmu hitam milik calon arang yang mengacaukan desa-desa. Empu Bardah kemudian berpikir sebentar dan menemukan sebuah cara untuk mengatasi wabah tersebut. Ia kemudian memanggil murid kepercayaannya yang bernama Bahula. Ia meminta bantuan kepada pemuda tersebut untuk membantu mewujudkan rencananya dengan cara menikahi anak Ratu Calon Arang atau Ratna Manggali. Meskipun awalnya Bahula ragu-ragu, Bahula akhirnya pun menurutinya. Sebelum pergi, Bahula dibekali ilmu supaya dapat meluluhkan hati calon arang oleh Empu Bardah. Beberapa hari kemudian, tibalah Bahula di kediaman Nyai Rangda. Tanpa basa-basi, Bahula langsung mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya. Mendengar hal tersebut, Ratu Arang tentu saja sangat gembira. Namun, sebelum menerimanya, tentu saja Ratu Calon Arang harus menimbang bibit, bebet, dan bobot pemuda tersebut. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Ratu Calon Arang kemudian menerimanya menjadi sebagai calon menantu. Pernikahan Ratna Manggali dan Bahula diadakan sehari semalam dengan sangat meriah. Calon arang atau Nyai Rangda begitu bahagia dan terharu melihat putrinya menikah. Hal itu kemudian mendorongnya untuk menghentikan sementara wabah yang dikirimnya. Sementara itu, pasangan yang baru menikah itu sedang dimabuk cinta. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama-sama berjalan-jalan berdua berkeliling desa. Akan tetapi, melihat keadaan desa di sekitarnya yang begitu mengerikan membuat hati Ratna Manggali menjadi sedih. Sang suami Bahla hanya bisa menenangkannya. Beberapa waktu kemudian datanglah Empu Bardah mengunjungi pasangan pengantin baru itu. Ia kemudian tinggal bersama mereka beberapa waktu. Empu Bardah kemudian memberikan petuah-petuah bijak kepada kedua pasangan tersebut. Ternyata kedatangan Empu Bardah membawa perubahan positif kepada Nyai Rangda. Ia sudah jarang sekali melakukan pemujaan dan sepertinya hati Nyai Rangda sudah mulai luluh. Kemudian pada saat yang tepat,
Ratna Manggali meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan ibunya. Ia memohon kepada sang ibu untuk menghentikan dendamnya dan perbuatannya yang merugikan tersebut. Terlebih lagi, sekarang dirinya sudah menikah dan berbahagia, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Nyai Rangda sepertinya mendengarkan permohonan anak sematawayangnya tersebut. Lalu ia pergi menemui Empu Bardah untuk meminta dilakukan penyucian. Mendengar hal tersebut, Ratna Manggali tentu saja merasa sangat bahagia. Sang pendeta agung itu kemudian menerima maksud Nyai Rangda. Empu Bardah kemudian menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk acara penyucian. Setelah datang saat yang tepat, kemudian pendeta agung itu memulai upacaranya. Pada awalnya kegiatan upacara berjalan dengan baik. Namun tak lama berselang, tiba-tiba tubuh Nyai Rangda menjadi gemetar hebat, sehingga terpental cukup jauh. Tak disangka ia kemudian berubah menjadi raksasa atau calon arang yang begitu mengerikan. Calon arang mengeluarkan api dari mulut telinganya. Ternyata roh kekuatan calon arang tidak rela kalau tubuh yang selama ini ia tempati disucikan. Perkelahian sengit antara Ratu Calon Arang dan Empu Bardah pun tak bisa dihindari. Raksasa tersebut semakin gencar menyerang. Saat api yang dikeluarkan raksasa tersebut tidak mampu membakar sang empu, keadaan di sekitarnya sudah begitu hancur karena hantaman api yang dikeluarkan oleh calon arang. Melihat calon arang yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, Empu Bardah lalu mengeluarkan ajian pamungkasnya untuk menghentikan semua. Akhirnya Empu Bardah berhasil. Raksasa berwajah menyeramkan tersebut langsung hangus terbakar dan menjadi abu. Empu Bardah lalu mengumpulkan abu-abu tersebut dalam sebuah kain putih. Ia kemudian menghidupkan kembali Nyai Rangda. Nyai Rangda muncul dengan wujud yang sangat pucat. Nyai Rangda kemudian berkata, "Aku merasa malu untuk terus hidup. Biarkan saja aku mati. Aku harus menebus dosaku. Lagi pula kalau aku mati, aku akan menuju kesucian," ucapnya. Sebenarnya Empu Bardah tidak tega melenyapkan Nyai Rangda. Walau bagaimanapun Nyai Rangda adalah besannya. Tetapi Empu Bardah akhirnya meluluskan keinginan Nyai Rangda. "Baiklah, demi ketentramanmu dan semua warga, aku akan melakukan penyucian ini," kata Empu Bardah. Setelah itu Empu Bardah melanjutkan upacara penyucian itu. Setelah itu terlihat jasad Nyai Rangda tergeletak. Roh Nyai Rangda kemudian meninggalkan jasadnya. Setelah itu wabah penyakit di desa-desa di kerajaan Kahuripan hilang. Para warga pun bersukacita atas kejadian tersebut. Kerajaan Daha yang dulu gempar kini kembali menjadi tentram. Demikian konten mistisku kali ini. Kami sesungguhnya tidak mengetahui kebenaran daripada cerita leak tersebut. Tetapi kami hanya menyampaikan berdasarkan narasumber yang kami temui. Terima kasih sudah menyaksikan konten mistisku. Sampai jumpa di konten mistisku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.